Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Salam kebajikan, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan aku dari kelompok 1. Aku Julie Angelika sebagai ketua dari kelompok 1 dan teman saya Ahmad Muzaki Fadilah. Kami berdua yang akan mempresentasikan materi pada hari ini. Dan di sini ada anggota kami yaitu Cantika Fauzia, Muhammad Syauqi, Rio Ferdinand, Kalista Renata, Rahman Nuraini, Aldi Syabani, Muhammad Fakriansyah, dan Dava Arif. Sebelum masuk ke materi, kalian harus tahu nih apa tujuan pembelajaran setelah melihat video ini, agar kalian dapat menjelaskan hasil datasi sebuah titik dan bangun, dan dapat menentukan koordinat hasil datasi suatu bangun datar menggunakan gambar atau rumus. Oke, itu adalah tujuan pembelajarannya. Selanjutnya kita masuk ke konsep dilatasi. Kalian pada tahu nggak sih apa itu dilatasi? Di sini aku bakal jelasin nih. Dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri akibat perkalian dengan suatu faktor skala terhadap suatu titik acuan. Berarti kesimpulannya adalah dilatasi perkalian yang disebabkan oleh suatu faktor skala kan terhadap titik acuan. Di sini ada gambar segitiga, ada 3 titik yaitu titik A, titik B, dan titik C. Titik A berada di koordinat 2,1 dan titik B berada di koordinat 3,1. Titik C berada di koordinat 2,3. Di sini diketahui faktor skalanya adalah 2. Tadi kan dilatasi adalah perkalian yang disebabkan oleh faktor skala. Berarti koordinat dikalikan dengan faktor skala yaitu 2. Titik A dikalikan dengan 2. Titik A koordinatnya adalah 2,1 berarti dikalikan dengan 2. Berarti bila titik A didilatasi akan menjadi A aksen yang berdiri di koordinat 4,2. Selanjutnya ada titik B. Titik B ada di koordinat 3,1, bila didilatasi akan menjadi B aksen dan berdiri di koordinat 6,2. Yang terakhir titik C ada di koordinat 2,3. Bila titik C didilatasi akan menjadi C aksen dan berdiri di koordinat 4,6. Oke, itu penjelasan dari aku. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumus dilatasi. Rumus yang pertama, kita mencari titik bayang. Titik bayang itu adalah X, Y aksen adalah titik bayang. Terus X, Y itu titik awal dan K adalah faktor skala. Berarti rumusnya X aksen Y aksen sama dengan X, Y kali K. Berarti titik awal dikalikan dengan faktor skala. Itu adalah rumus mencari titik bayang. Lalu masuk ke rumus yang kedua, mencari titik awal X, Y. Berarti di sini kita akan mencari X, Y ya. Berarti rumusnya X aksen Y aksen dibagi K. Berarti titik bayang dibagi dengan faktor skala. Terus kita masuk ke rumus yang ketiga, mencari faktor skala. Kita berarti mencari K ya. Di sini kita terdapat 2 rumus. Kita bisa pakai X aksen atau Y aksen. Itu sama aja sih hasilnya, bakal sama. Berarti kita pakai X aksen per X, berarti kita pakainya titik bayang dibagi dengan titik awal gitu aja ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang bakal menjelaskan adalah Ahmad Muzaki Fadilah. Oke, di sini kita langsung ke contoh soal yang pertama. Tentukanlah bayangan titik P min 2,7 didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala 3. Kita gunakan rumus yang pertama tadi, mencari titik bayang, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan X, Y dikali K. Nah, kita kan yang dicarinya titik bayang. Diketahui tadi berapa? Tadi diketahui dengan titik awalnya min 2,7, faktor skalanya 0,3. Jadinya kita pindahkan ke rumus tadi, X aksen sama dengan yaitu X, Y dikalikan dengan K. Jadi titik awal dikali dengan faktor skala min 2,7 dikali dengan 3, yaitu hasilnya min 6,6.
21. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Bayangan titik P didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala 6 adalah P aksen min 18,12. Kita gunakan rumus yang kedua tadi, mencari titik awal, yaitu X aksen, Y aksen dibagi dengan faktor skala. Oke, tadi yang diketahuinya adalah faktor skala dan titik bayang. Dan ditanya titik awal. Kita pindahkan ke rumus. Titik bayang dibagi dengan faktor skala, berarti min 18 12 dibagi dengan 6. Jadi hasilnya min 3,2. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 3. Titik C aksen 16 min 12 merupakan bayangan dari titik C min 4, 3. Tentukanlah faktor skalanya. Di sini kita gunakan dengan rumus yang ketiga, mencari faktor skala. Di sini kan rumusnya ada 2. Kalian bisa menggunakan yang titik bayang X dan titik bayang yang Y, itu sama aja karena hasilnya tetap juga sama. Tadi diketahui titik awal dan titik bayang. Jadi titik bayang dibagi dengan titik awal. Kita pindahkan ke rumus. Di sini kita gunakan yang dengan X aksen per X. Jadi 16 dibagi dengan min 4. Hasilnya yaitu min 4. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Di sini terdapat 3 rumus. Kesimpulannya, rumus pertama, perlu diketahui titik awal dan faktor skala untuk mencari titik bayang. Kesimpulan rumus kedua, perlu diketahui titik bayang dan faktor skala untuk mencari titik awal. Dan kesimpulan rumus yang ketiga, perlu diketahui titik bayang dan titik awal untuk mencari faktor skala. Di sini kita bakal ngasih link quizzes di description box ya. Nah, di sini kita juga terdapat resolusi siswa-siswi SMPN 118 Jakarta. Yang pertama, berwudu dari rumah. Yang kedua, tidak berkata kotor. Dan yang ketiga, memilah dan membuang sampah pada tempatnya. Sekian dari kami, terima kasih.